terpedahin tinggi Tondromono Sumakono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surah surah iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya rasulullah ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan rutin di setiap bulan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais dalam rangka parenting di bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 30 di hari Sabtu pada malam hari ini. Alhamdulillah kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan revolusi dunia yang telah memberikan kita contoh suri teladan yang baik. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun Anda berada dan para wali murid dan tak lupa kepada para ustadz ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk parenting pada malam hari ini bertema menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Alhamdulillah di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian tayangan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, kemudian acara berikutnya yaitu tayangan kegiatan PTS, kemudian testimoni oleh wali murid, kemudian dilanjutkan tausiah oleh Ustadz Dr. Hafid Widodo, kemudian dilanjutkan dengan tayangan Maulid Nabi, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais, untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara parenting kita pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara kita dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar dan tiada halangan suatu apapun. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa, untuk acara yang berikutnya yaitu acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada malam hari ini akan dibacakan oleh Ananda Malikus Solih dan terjemah oleh Stanley Zoga Pratama. Kepada Ananda beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattuwa walla
wa amma binikmati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala, dan demi malam apabila tenyas sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Mas Malikus Solih dan Mas Stanley Zoga Pratama. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais, semoga tetap semangat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang ketiga yaitu tayangan kegiatan yang akan disampaikan oleh anak-anak dari TK Islam Integratif Al-Qais. Marilah kita saksikan bersama-sama. Soli, hari ini kita akan belajar merawat apa ini? Tanaman. Nah, tanaman ini ya ditanam di rumah biar rumahnya tampak apa? Tampak indah. Siapa yang di rumah punya tanaman? Tanaman kalau sudah berbunga. Iya, tanaman kalau berbunga cantik nggak? Cantik. Nah, biar tanamannya cantik, tanaman harus dirawat. Salah satunya diberi air dan diberi pupuk ya, Mas Nizam ya. Nah, pupuk itu adalah makanannya tanaman. Nah, nanti kalian akan saya tugaskan untuk mengambil bagian tanaman yang sudah layu atau mati. Bisa lihat, nih ada daun-daun yang sudah mengering. Nah, kalian harus merawat. Sebelum menyiram, kita coba ambil bagian tumbuhan yang sudah mengering. Ayo sekarang kita mulai ya, biar tanamannya tampak indah dan cantik. Ayo. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih
pemirsa dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Integratif Al-Kais yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi tayangan yang ditayangkan oleh PGTK Islam Integratif Al-Kais, Sekolah Calon Pemimpin yang Solih, Sehat, Cerdas, dan Peduli Umat. Baik para pemirsa, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Kais yang pada malam hari insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan Islam. Baik, marilah kita saksikan bersama-sama sambutan dari Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan Islam selaku Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Kais. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Bapak Ketua Yayasan YPI Al-Kais, Bapak Dr. Hafidz Widodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Nur Hidayah selaku Kepala PGTK Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah serta para wali siswa baik PGTK maupun SD Islam Integratif Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di agenda rutin kita, yaitu parenting, khususnya di bulan Oktober 2021 ini, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan agenda parenting kita pada malam hari ini senantiasa disertai berkahan ridho Allah, hidayah Allah, serta disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memberikan manfaat, maslahat, juga syafaat kepada kita di dunia wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, para wali siswa PGTK maupun SD Islam Integratif Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang sangat luar biasa ini, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan momen yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Momen perubahan, momen satu perubahan kebaikan dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya dengan syariat agama Islam. Bapak Ibu, para pemirsa, juga para wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Yayasan Pendidikan Islam Integratif khususnya baik PG, TK, SD maupun SD, walaupun tidak full time tapi alhamdulillah sudah melaksanakan tatap muka. Alhamdulillah, dengan ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita naungan, menghilangkan bala, sehingga wabah ini hilang selama-lamanya, sehingga kita kembali normal kehidupan kita, sebagaimana sekolah juga normal full time, bagaimana yang dulu pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh
Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais. Para wali siswa yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita di bulan November ini kita akan langsungkan juga kegiatan kita yang sempat tertunda 2 tahun, yaitu ekstra tapak suci. Insya Allah di awal bulan November ini akan kita mulai kembali ekstra tapak suci untuk kegiatan motorik anak-anak kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sungguh bulan Rabiul Awal adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan kedisiplinan, menanamkan akidah kepada umat, kepada generasi kita, khususnya generasi peserta didik kita di Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais, menanamkan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, sehingga Rasulullah menjadi idola mereka, sehingga Rasulullah menjadi bagian yang dalam uswah bagi kehidupan mereka. Rasulullah SAW sendiri diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana yang beliau sampaikan, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bagaimana Rasulullah bisa menyempurnakan akhlak orang-orang Mekah pada masa itu, yang dari akhlak jahiliyah menuju akhlak yang sangat luar biasa dengan cahaya Islam. Tentunya dengan dakwah Islam. Bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah, bagaimana kejujuran Rasulullah, bagaimana sifat amanahnya Rasulullah, sehingga sampai diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Oleh karena itu inilah yang akan menjadi program kita, bagaimana kita menanamkan budi pekerti, menanamkan akhlak, menanamkan akidah kepada generasi kita, dan menjadikan uswah, menjadikan Rasulullah SAW menjadi uswah, teladan dan idola, bukan YouTuber, bukan artis, bukan yang lain, tetapi mereka kita buat menjadikan mengidolakan Rasulullah SAW. Karena dengan idola Rasulullah ini, maka kita akan mendaftarkan diri menjadi bagian dari umat Rasulullah, akan memasuki surga Allah SWT, insya Allah. Makanya kita ikuti parenting kita dengan tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Hafidz Hidayat nanti. Mudah-mudahan parenting ini menjadikan wasilah keberkahan kita, wasilah tambahnya ilmu kita, wasilah tambahnya kekuatan iman dan akidah kita, ketaatan kita kehadirat Allah SWT, sehingga kita semakin hari semakin beriman, bertakwa, sehingga diambil Allah insya Allah kelak nanti dalam keadaan muttaqin, keadaan yang bertakwa. Dan ini adalah puncak amal yang sangat luar biasa, yaitu dalam keadaan yang husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Al-Kais dimanapun Anda berada, dan para peserta parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais, sekolah calon pemimpin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Kais, Ustadz Abdul Latif Sarjana Pendidikan. Untuk acara berikutnya yaitu tayangan kegiatan PTS, yaitu yang diselenggarakan oleh SD Islam Integratif Al-Kais, dan marilah kita saksikan bersama-sama.
rek. Lapo ae? Sakit ah. Tika bangun. Adat. Sakit. Ya, para pemirsa channel Al-Kayis dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi tayangan kegiatan PTS yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis yang insya Allah solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Untuk acara berikutnya yaitu testimoni dari wali kelas 3 Ananda Zahra Sarah ya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ati Setianingsih. Kepada Ibu Ati Setianingsih selaku wali dari Mbak Sarah kelas 3 kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, saya wali murid dari Mbak Sarah kelas 3. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk memberikan testimoni. Kenapa kami menyekolahkan anak kami di SD Islam Integratif Al-Kayis. Yang pertama, yang saya lihat di sini di SD Islam Integratif Al-Kayis ini mengemukakan atau mengedepankan namanya akhlak, akidah, ya. Di situ saya rasa sangat cocok dengan hati saya. Jadi saya ingin menyekolahkan di sekolah yang benar-benar berakhlak dan berakidah yang baik. Yang kedua, para ustadz dan ustazahnya itu sangat open dan sangat sayang kepada anak-anak, dan itu membuat anak-anak nyaman. Dan insya Allah kalau anak-anak nyaman itu anak-anak akan mudah menyerap ilmu yang diberikan. Yang ketiga, jarak tempuh antara sekolah dari rumah insya Allah sangat dekat, jadi membuat anak-anak tidak terlalu capek untuk mobile pulang pergi ke sekolah. Selain itu, saya lihat dari adab, ya. Al-Kayis juga mengutamakan adab. Jadi kenapa saya
sangat menekankan anak-anak saya untuk beradab yang bagus. Karena apa? Sepintar apapun anak-anak, kalau tidak beradab, mereka tidak akan menjadi apa-apa. Ya, seperti itu. Selain itu di Al-Qais ini ada ekskul tafid, ya. Habis itu ada tapak suci. Ada juga pramuka. Nah, ini nih, pramuka ini. Pramuka ini sangat anak-anak sangat senang ya. Karena ada ada jelajah alam, ada anak-anak tuh dilatih kemandirian, ya, anak-anak tuh dilatih mandiri, untuk dilatih bisa hidup di alam bebas seperti itu. Dan itu saya rasa anak-anak sangat suka sekali seperti itu, ada kegiatan itu. Nah, selain itu yang paling utama, yang paling saya suka, ada program jurnal ibadah. Nah, jurnal ibadah ini suatu program yang mengontrol kegiatan ibadah anak-anak di rumah, ya. Jadi anak-anak terpacu untuk lebih baik lagi, karena pihak sekolah juga mengontrol, pihak sekolah juga ngasih reward. Siapa-siapa yang ibadahnya bagus akan dapat reward, yaitu hadiah dari sekolah. Itu memacu anak-anak untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah, contohnya anak saya, Sarah itu dipacu atau mempunyai keinginan untuk saum Senin Kemis. Jadi alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas ini, insya Allah saum Senin Kemis anak saya terjaga. Nah, itu tidak lain tidak bukan karena support dan dorongan para ustadz ustazah di Al-Qais, sehingga anak kami alhamdulillah bisa istiqomah saum Senin Kemisnya, ya. Karena ibadah itu memang harus dipaksa, dan kemudian anak-anak akan menjadi terbiasa, ya. Saya ada pesan sedikit untuk para ustadz ustazah Al-Qais, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih istiqomah lagi untuk menjadikan anak-anak ini menjadi generasi pemimpin yang luar biasa, sehat, kuat, peduli umat. Dan insya Allah nantinya kalau pemimpinnya seperti itu, insya Allah dimanapun mereka memimpin akan jadi pemimpin yang luar biasa. Insya Allah negara ini akan lebih baik kalau di tangan pemimpin-pemimpin yang istiqomah, luar biasa, mengedepankan syariah Islamiyah yang luar biasa. Dan itu harapan kami untuk kedepannya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, masih bersama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais Sekolah Calon Pemimpin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ati atas testimoni yang disampaikan tadi. Semoga dijadikan ladang pahala dan menjadikan support atau semangat kepada Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Dan baik para pemirsa channel Al-Qais dimanapun Anda berada, acara selanjutnya yaitu tausiah, yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hafid Widodo selaku Direktur Utama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Baik, alhamdulillah beliau sudah hadir di studio, dan marilah kita hubungkan kepada beliau dan marilah kita sapa bersama. Ya, Ustadz Dr. Hafid Widodo. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama Ustadz, kita sekarang ini sangat sulit mencari contoh dalam pendidikan bagi anak-anak kita Ustadz. Dan di momen maulid ini, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam mendidik anak Ustadz? Ya Ustadz Dr. Hafid Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT atas banyak nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat rezeki, materi yang kita miliki.
dan yang paling agung nikmat iman, nikmat yang akan membedakan manusia satu dengan manusia yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nikmat iman ini masih dan tetap akan kita bawa menghadap Allah SWT bi husnil khotimah insyaallah. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini ingin kita sampaikan tentang atau parenting pada saat ini. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam mendidik putra-putrinya. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik bagi manusia. Contoh prototipe atau model yang baik, manusia yang baik. Bahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan, dilakukan, didiamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini semata-mata dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini risalah dari Tuhan, dari Allah SWT kepada kita semuanya. Oleh karena itu, karena ada dalam diri kita ada keimanan, maka menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah itu mutlak bagi kita semua. Karena Rasulullah SAW dipilih bukan hanya untuk kita semua, orang muslim, orang yang mengaku beriman, tetapi kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Jadi kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, para Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika kita sebagai orang tua ingin mendidik putra-putri kita, tentu rujukannya adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi rujukan bagi kita semuanya, bukan yang lain, bukan yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini ingin saya sampaikan kaitan dengan bagaimana sih teladan Rasulullah SAW dalam pendidikan kepada putra-putrinya. Begitu. Guys, dimanapun Anda berada, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Hafidz Widodo atas jawaban pertanyaan tadi. Baik para pemirsa, jangan kemana-mana. Marilah kita saksikan dulu tayangan dari PGTK Islam Integratif Al-Qais. Marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rasulullah, hadirmu membawa cahaya dalam gelapnya alam semesta. Muhammad ya Rasulullah, cahaya terang yang Engkau berikan terangi hati kami semua. Sungguh Engkau Dia sempurna ragam bagi umat manusia. Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, sangat luar biasa tayangan dari adik-adik kita dan anak-anak kita dari PGTK Islam Integratif Al-Qais, Sekolah Calon Pemimpin yang Sehat, Cerdas, dan Peduli Umat.
Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan Ustadz Dr. Hafid Widodo. Ustadz, iya Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah konsekuensi jika tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh atau tauladan bagi kita Ustadz? Dr. Hafid Widodo, silakan dijelaskan Ustadz. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa harus contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Dan bagi kita orang yang beriman itu berimplikasi atau berdampak ketika kita tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Kita mau nyontoh siapa? Ya, mau menyontoh siapa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 65 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala warabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus perkara terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hatinya itu keberatan. Mereka itu ikhlas terhadap putusan kamu. Jadi bagi kita orang beriman, tentu apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikhlas, ridho. Karena konsekuensinya kalau tidak begitu kita tidak dianggap orang yang beriman. Nah, bagaimana sih kita meneladani Rasulullah SAW? Oke, mungkin sekarang ini ya kita banyak mendengar sholawat Nabi dengan berbagai macam versi. Memang di dalam Al-Quran juga disebutkan demikian. Ada anjuran perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat kepada Nabi itu hal yang agung, yang besar, yang baik, yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tentu tidak hanya solawat saja. Bagaimana perilaku Nabi? Ya kita ikuti. Tidak hanya bersolawat saja. Nah, gitu ya. Jadi solawat kita oke, kita pengen berdoa, ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, tetapi perilaku kita juga harus ke sana tentunya, mengikuti Rasulullah SAW, Nabi kita yang agung. Nah, konsekuensi ini penting. Konsekuensi ini harus kita pahami. Kalau tidak, kita menjadi hamba-hamba yang justru durhaka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu bahaya. Di dalam satu hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Ini dalam satu riwayat disebutkan demikian, bahwa tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga menundukkan hawa nafsunya itu terhadap apa yang dia Rasulullah SAW bawa. Jadi ketika kita mulai ke keinginan, hawa nafsu itu harus tunduk kepada apa yang Rasulullah SAW bawa. Bukan melampiaskan hawa nafsu kita. Terutama dalam mendidik putra-putri kita. Kita punya keinginan boleh. Tetapi apakah keinginan kita itu sesuai dengan apa yang telah contohkan Rasul? Nah, para Bapak Ibu sekalian, tunggu di sesi berikutnya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Dr. Hafid Widodo atas penjelasannya Ustadz. Ya, baik para pemirsa channel Al-Kayis dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis Sekolah Calon Pemimpin. Jangan kemana-mana, tetap bersama channel Al-Kayis yang insya Allah solih, cerdas, sehat, dan peduli umat. Marilah kita saksikan jeda iklan yang satu ini.
pemirsa dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Sekolah Calon Pemimpin yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Ya, Ustadz Dr. Hafidz Widodo, ada pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua agar mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam mendidik anak kita agar menjadi anak yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan putra-putri kita, yang kita mencontoh Rasulullah SAW. Pertama adalah Rasulullah SAW mendidik dengan akidah yang kuat, yang mantap. Ini menjadi dasar bagi putra-putri Rasulullah SAW kepada orang-orang yang lain pula, ketika Rasulullah mendidik dengan dengan akidah yang mantap. Kenapa demikian? Karena akidah ini menjadi dasar, pondasi bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini menjadi penting. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah SWT. Tidak ada zat yang dipatuhi kecuali Allah SWT. Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika anak ini sudah memiliki akidah yang bagaimana putri beliau Fatimah Az-Zahra, ini jelas menjadi contoh bagi kita semua bagaimana memiliki akidah yang kuat, tidak terlena dengan bujuk rayu siapapun dalam mempertahankan akidah. Rasul juga mendidik Ammar bin Yasir, bagaimana dia seorang pemuda memiliki akidah yang mantap. Ketika akidahnya mantap, dengan berbagai macam siksaan, berbagai macam cobaan-cobaan yang berat, bahkan nyawa pun, tidak hanya nyawa diri, nyawa orang tuanya pun, dia tetap memegang akidah itu. Bagaimana sahabat Bilal bin Rabah memiliki akidah yang mantap, disiksa dengan siksaan yang sangat berat pun dia masih mengatakan ahad, ahad, ahad. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah ini menjadi sangat penting bagi putra-putri kita. Tentu tidak hanya keinginan kita untuk mendapatkan anak-anak kita memiliki akidah yang mantap ya, tetapi harus disalurkan, harus dicarikan tempat di mana bisa mendidik anak-anak kita dengan akidah yang mantap. Kalau sekolah ya carikan sekolah yang mengarahkan pada akidah yang mantap, jangan sekolah yang tidak mengarah ke situ, omong kosong kan gitu. Kita bisa pengen baik tapi anak kita tidak tempatkan tempat yang baik. Karena pendidikan itu adalah pengkondisian. Anak-anak kita harus kita kondisikan. Jangan sampai mau dibiarkan atau pembiaran. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu kaitan dengan akidah yang mantap. Yang kedua, dengan visi akhirat. Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan pada keluarganya, pada putra-putrinya, bahwa akhirat itu selamanya, dunia itu sementara. Visi akhirat inilah yang membuat keluarga Rasulullah SAW, putra-putri Rasulullah SAW itu bekerja keras di dunia, bersusah-susah di dunia, tapi dengan tujuan mulia untuk mendapatkan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Fatimah putri beliau, kalau dilihat tangannya itu sampai ngapal-ngapal, sampai tebal, kasar. Itu putri Rasulullah. Kenapa demikian? Kenapa demikian?
karena akhirat tujuannya. Di dunia dia bisa hidup seadanya, sesederhana itu kehidupan Rasulullah SAW. Kalau tidak punya visi akhirat, wah ini terjebak pada kehidupan dunia. Ya, akhirnya menjadi sultan dunia gitu. Yang memiliki mobil berderet-deret, mobil mewah macam. Untuk apa mobil mewah itu? Boleh, tapi itu kehidupan yang kemudian melenakan kita bahwa tujuan sesungguhnya hidup kita adalah akhirat. Bahaya loh ya, bahaya. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi kebolehan itu kalau kemudian menjebak kita pada melalaikan kita kepada Allah SWT, maka menjadi haram. Ya, jadi haram. Jadi al-wasilatu ila harami haramun. Wasilah yang mengantarkan pada keharaman, maka itu hukumnya haram. Hati-hati. Maka dari itu kita dalam menanamkan visi akhir pada putra-putri kita tentu diikuti dengan contoh-contoh kita juga, atau menempatkan pada kondisi tempat sekolah yang memiliki visi akhirat. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian dibiarkan atau melakukan pembiaran pada putra-putri kita. Wis engko ora ngerti dhewe. Kalau sudah besar kak ngerti sendiri. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan selalu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Betul. Di dalam Al-Fatihah yang sering kita baca itu kan ada ihdinas shiratal mustaqim. Kita selalu meminta pada Allah untuk menunjuki kita jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap detik kita dihadirkan pilihan-pilihan. Apakah kita memilih yang benar atau tidak? Selalu, tidak ada dalam hidup kita, tidak ada itu ya. Selalu kita dihadapkan pada suatu pilihan-pilihan itu. Nah, ketika kita berdoa pada Allah Taala, kan harapannya kita mendapatkan jalan yang benar. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kaitan dengan bagaimana contoh Rasul memberikan akidah yang kuat dan memiliki visi akhirat pada diri dan keluarga. Baik, terima kasih banyak Ustadz Dr. Hafidz Widodo atas penjelasannya. Semoga menjadikan keberkahan kepada kita semua, khususnya baik para peserta dan para wali murid dimanapun Anda berada. Masih bersama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis, Sekolah Calon Pemimpin yang Solih, Sehat, Cerdas, dan Peduli Umat. Baik, untuk acara berikutnya yaitu marilah kita saksikan tayangan dari Mabit, kegiatan Mabit Malam Bina Iman dan Takwa yang diselenggarakan oleh SD Islam Integratif Al-Kayis. Mari kita saksikan bersama-sama. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي. دمعي على خد سكب أشكوه يامي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the best man of all. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب. مشتاق
دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. In Medina I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. In Medina I'd love to be and see that come upon me. Be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. مشتاق بصدر لها من نار الجواجع مشتاق بصدر لها من نار الجواجع دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا برم بام 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 دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. To Medina I wanna go I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the Bethlehem. To Medina I wanna go I wanna soothe my aching soul and see the green beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمعي على خد سكب أشكوه يا نبي دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. In Medina I'd love to be and see that. Pemirsa dimanapun Anda berada dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi tayangan Mabit Malam Bina Iman dan Takwa yang diselenggarakan oleh SD Islam Integratif Al-Kayis yang istiqomah insya Allah setiap bulan akan menyelenggarakan Mabit Malam Iman dan Takwa. Baik para pemirsa, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan Ustadz Dr. Hafidz Widodo, yaitu sesi terakhir Ustadz Dr.
Hafidz Widodo, yaitu bagaimana Ustadz harapan anak-anak kita di masa yang akan mendatang, Ustadz. Ya, silakan dijelaskan Ustadz Dr. Hafidz Widodo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya adalah setelah akidah mantap, memiliki visi akhirat, dan yang ketiga adalah membina putra-putri dengan akhlakul karimah. Tentu dimulai dari diri kita. Ya, kita bukan manusia sempurna, tapi kita berupaya untuk bagaimana memberikan suri tauladan yang baik pada putra-putri kita dengan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, ini karakter yang baik, akhlakul karimah. Kalau di saat sekarang ini di mana putra-putri umat ini, masya Allah, jadi gaya hidup materialistik, hedonistik, kapitalistik, kebebasan berekspresi itu kemudian mengemuka. Putra putri kita lepas kendali, banyak lepas kendali, dan itu miris dalam diri kita. Kita tidak ingin punya putra putri yang seperti tidak punya aturan saja, seperti nggak punya agama saja, seperti nggak punya pedoman dalam kehidupan, seperti tidak punya contoh saja dalam kehidupan. Mereka bebas mereka. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kita punya contoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka contoh Rasulullah, kembalikan pada akhlakul karimah Rasulullah SAW. Kejujuran kita, putra putri kita munculkan. Keterikatan dengan hukum syara, hukum Allah SWT, ayo terus kita tumbuhkan. Bahwa seluruh apa yang dilakukan harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kitabullahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang kalian berpegang teguh pada dua perkara ini tidak akan sesat selama-lama. Apa itu? Al-Quran dan sunnati. Itu ya. Di karakter Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai, ya tentu dari diri kita. Kita juga belajar. Kita manusia yang suatu saat juga akan melakukan kesalahan itu. Tetapi kita berupaya bagaimana kita memberikan contoh suri tauladan yang baik pada putra-putri kita. Dari pembicaraan, perilaku, ya itu tolong kita hati-hati. Ya tentu kalaupun misalnya anak putra-putri kita akan kita titipkan pada lembaga, tentu lembaga yang seperti itu. Kita itu pendidikan, jadi di pendidikan itu mendidik putra-putri itu rotok kesulitan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang di sekolah dididik dengan akhlakul karimah, tapi di rumah, di masyarakat kadang-kadang belum klop. Di rumah bagus, di sekolah bagus, di masyarakat yang kadang-kadang belum klop. Ya, itu tiga lingkungan pendidikan ini memang harus bersama-sama untuk menciptakan akhlakul karimah. Yang keempat adalah Rasulullah SAW senantiasa menjadikan orang-orang yang dididik menjadi pemimpin masa depan. Tentu dalam ranah masing-masing. Bahkan Fatimah Az-Zahra menjadi pemimpin di rumah tangga, menjadi umun warabatul bait, mengatur rumah tangga dengan baik. Ya, calon pemimpin ini tentu didasari atas akidah yang kuat, memiliki visi akhirat yang mantap, dan memiliki karakter pemimpin jujur, amanah, tablik ya, dan fatonah, cerdas. Ya, ketika kemudian orang-orang yang anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang demikian, saya yakin itu akan menjadi pemimpin masa depan, pemimpin orang-orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini semoga menjadi ilmu manfaat bagi kita semuanya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri generasi calon pemimpin solih, cerdas, sehat, dan memiliki kepedulian kepada umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada putra-putri kita, mengarahkan kepada putra-putri kita menjadi generasi yang soleh, cerdas, sehat, peduli umat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Al-Kayis dimanapun Anda berada, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Hafidz Widido yang telah memberikan jawaban-jawaban yang semoga jawaban itu menjadikan kita semakin tetap istiqomah dan mencontoh dari Rasulullah SAW agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, sehat, cerdas, dan peduli umat. Ya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah di penghujung acara ini, sebelum kita akhiri pertemuan kita parenting di bulan ini, marilah kita saksikan dulu iklan atau tayangan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis dalam rangka PHBI peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Marilah kita saksikan bersama-sama. Oh, you came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night, bersama-sama kita buka acara peringatan Maulid Nabi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi waktu matahari sepenggalan naik. Subhanahu wa ta'ala kita haturkan karena Allah sudah memberi apa? Memberi nikmat yang banyak, memberi apa? Berkah yang melimpah untuk kita. Shalawat serta salam kita curahkan dari Nabi besar Muhammad SAW. 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Rasulullah Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Nama ibu Nabi Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, neneknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Sekarang kan saya yang punya idola, yang makanya idola teman-teman. Siapa idola teman-teman? Ayo siapa? Sudah itu dia. Ada idola saya, pasti Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad bisa memberi kita kapan? Surga. Kalau itu pun hati-hati tidak bisa memberi kita syafaat. oh Muhammad, in the brightness of the sun or the stillness of the night, you would never ever stop being kind, giving hope and serenity and love to a divided world that didn't have enough. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing
Rasulallah, Habiballah, I really love ya. Rasulallah, Habiballah, peace be upon ya. Rasulallah, Habiballah, Rasulallah, oh Rasulallah, oh Habiballah, showing me the way. Rasulallah, oh Rasulallah, oh Habiballah, dikasih faith. Rasulallah, Rasulallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di sini pada hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2021, Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan kali ini kita mengambil tema Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah dan idola generasi milenial. Acara ini digagas dengan tujuan agar mendidik para siswa mencintai dan mengidolakan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga kita akan memberikan tausiah yang akan memberikan pengalaman baru secara live education bahwa hari ini di tanggal ini 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini dikemas dalam kegiatan peringatan yang akan diikuti oleh para siswa-siswa itu sendiri, mulai dari hostnya, mulai dari isi acara dan dari dari para siswa untuk membiasakan mereka, untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi pemimpin ketika mereka terjun kembali ke masyarakat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nanti di akhir acara ini walaupun tadi sudah dibuka dengan khotmil Quran, dibuka dengan zikir bersama, nanti ada tausiah dan juga yang lain, nanti juga akan ditutup dengan agenda Dompres ya sebagai penutup acara kita pada pagi hari ini. Inilah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang digagas dari Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais, Sekolah Calon Pemimpin Solih Cerdas dan Peduli Umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para pemirsa channel Al-Qais dimanapun Anda berada, demikianlah di tayangan dari Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais, Sekolah Calon Pemimpin yang Solih, Sehat, Cerdas, dan Peduli Umat. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel dari Al-Qais ini semakin tersebar luas dan dapat dari dukungan dari para pemirsa dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk program di tahun 2022 dan 2023, Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais mempunyai program baru, yaitu Rumah Tahfidz yang terletak di Desa Sidon Jangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, menyelenggarakan program di tingkat SMP dan SMA. Bagi para pemirsa atau para peserta dan penggemar dari channel Al-Qais bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti program-program, khususnya program tahfidz di tingkat SMP dan SMA untuk mendaftarkan di kantor dari Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah kurang lebih 60 menit kita melaksanakan kegiatan rutin berupa parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama, dan di sini saya sebagai kru yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya
atas kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan. Baik para pemirsa channel Al-Kayis dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dan parenting di bulan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.